Halo umat Katolik Santo Yusuf Kota Baru, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, yang sedang sakit cepat pulih ya, cepat semangat ya, yang isoman semangat ya, tetap kita semua saling mendukung, saling menjaga, saling mendoakan ya. Ini sudah memasuki minggu ketiga Prapaskah. Saya akan memandu saudara yang akan mengadakan pendalaman iman Prapaskah tahun 2021, dan tema yang ketiga adalah berdialog dengan sesama yang berbeda agama, dan bahannya nanti bisa dicari, namanya ensiklik Fratelli Tutti ya, dimana tujuan dari pendalaman ini agar kita semua para peserta yang mengikuti pendalaman iman tentu saja, dan harapannya semuanya mengadakan pendalaman iman meskipun dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga ya, agar kita dapat membangun dialog dengan sama yang berbeda keyakinan. Untuk yang sakit ya sudah ya, ikuti, tidak ikut pendalaman iman ya baca-baca bukunya. Kalau ada waktu ya, kalau berkenan mendengarkan pembekalan lewat YouTube ini ya nggak apa-apa ya, mudah-mudahan nanti tertemukan ya. Yang sebenarnya tema ini bukan hal yang baru ya, bukan hal yang baru. Sejak kita lahir di Indonesia ini kita sudah mengenal perbedaan keyakinan sudah ya. Yang baru lahir pasti sudah mengenal perbedaan keyakinan berbeda ya, belum lagi perbedaan hal yang lain ya. Baru keyakinan saja sudah kita temui sejak kita lahir ya. Kita sebagai orang Katolik ketika melahirkan di rumah sakit umum yang kebanyakan dokter atau perawat atau bidan itu beragama Muslim, lalu membantu proses persalinan. Lalu saudara kita yang Muslim ketika membantu ibu melahirkan pun sudah mengatakan Bismillah ya toh. Sudah orang yang berkeyakinan lain pun sudah menolong ketika kita lahir dan dengan doa mereka ya. Ini sebuah keyakinan yang disadari sejak awal ini ya, sejak awal ya. Ini juga menjadi sebuah permenungan yang nanti kita lihat bersama-sama ya. Sekali lagi untuk pendalaman iman, pertama-tama tentukan siapa yang akan memimpin pertemuan pendalaman iman itu ya. Kemudian tentukan siapa yang menyiapkan lagu-lagunya, walaupun sekali lagi itu berada di dalam keluarga ya. Yang bisa main organ, yang bisa main gitar, ambil itu alat musiknya untuk mengiringi pendalaman iman di keluarga ya. Lalu juga tentukan siapa yang akan membaca kitab suci ya. Nanti jangan lupa siapkan kitab sucinya ya. Selain buku panduan juga kitab suci serta buku Madawakti atau buku lain yang untuk mengiringi pendalaman iman yang dengan lagu-lagu ya. Oke. Sekali lagi tentukan. Setelah itu juga tentukan waktunya. Mau sore, mau malam, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Itu tergantung kesepakatan bersama ya. Yang penting berdialog dalam keluarga seperti tema pertama, tema kedua di pertemuan sebelumnya, yaitu
dibicarakan dalam keluarga, salah satunya menentukan siapa pemimpinnya, waktunya, siapa yang mengiringi lagu, lalu yang membaca kitab suci. Itu pun bagian dari sebuah dialog dalam keluarga, ya. Oke. Buku sudah Anda pegang semua, tiap keluarga. Harapannya ketika kita itu membaca buku ini, ingat, bukan membaca untuk doa pribadi untuk sendiri, tapi membacakan untuk para peserta. Misalnya kata pengantar, saudara-saudari, Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, sekarang kita pada pertemuan ketiga pendalaman iman Prapaskah. Dalam pertemuan ini dia membaca untuk dirinya sendiri. Kalau dia membacakan untuk orang lain, bapaknya membacakan untuk orang lain, ibunya membacakan untuk orang lain, atau anaknya yang sudah dewasa membacakan untuk orang lain, paling tidak ada sebuah intonasi. Dan lebih anak-anak, Pak Ibu, adik-adik misalnya ya, yang dikasihi Tuhan dalam Kristus. Sekarang kita sampai pada pertemuan yang ketiga, pendalaman iman Prapaskah ini. Dalam pertemuan ini kita diajak menyadari bahwa kita hidup bersama saudara-saudari yang berbeda keyakinan, ya. Kata pengantarnya membacakan untuk orang lain, ya, menyapa para peserta. Ini penting. Kata pengantar itu adalah menyapa para peserta, bukan membaca semata-mata untuk diri sendiri, tetapi menyapa para peserta. Juga doa pembukaan. Doa pembukaan pun juga mesti didengarkan oleh para peserta. Ya, walaupun harus teriak-teriak, ya. Ya, bukan membaca dalam batin atau dalam bahasa kita mungkin Malaya Maha Bijaksana. Tidak, ya. Saya pun juga belajar vokal jelas, saya pun juga tidak serta merta saya ngomong dengan vokal jelas, saya juga belajar dengan sebuah kesadaran, ya. Misalnya, Allah yang Maha Bijaksana, kami mengucap syukur kepadamu karena engkau menganugerahkan saudara-saudari seiman dan juga sesama yang berkeyakinan lain. Itu sebuah doa yang dapat didengarkan oleh para peserta. Nah, itu setelah doa pembukaan, kemudian di pemandu mengajak para peserta untuk melihat situasi sekitar. Dalam buku panduan ini diberikan contoh, yaitu geliat atau sebuah gerakan panggilan bersama ketika terjadi banjir. Di satu sisi, banjir adalah musibah yang membawa banyak luka dan duka serta kesedihan. Tapi di sisi lain juga merupakan sebuah panggilan orang-orang yang menyebut dirinya beriman pada Yang Maha Kuasa untuk bersama-sama membantu mereka yang sedang berkesusahan, ya. Nah, sehingga sebuah kesadaran bersama Gereja Katolik Keuskupan Banjarmasin menyadari bahwa Gereja Katolik itu bukan satu-satunya agama yang mempunyai kehendak baik. Agama-agama lain pun juga mempunyai kehendak baik. Kehendak baiknya begitu terlihat ketika ada penderitaan. Ya, sekali lagi cukup menarik, ya. Kehendak baik itu begitu terlihat ketika ada penderitaan, kemudian sesama orang-orang yang mengaku dirinya beragama itu bisa bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk membantu saudara-saudara yang mengalami penderitaan. Cukup menarik, ya. Sehingga Keuskupan Banjarmasin dia tidak sendirian. Gereja Katolik Banjarmasin tidak sendirian untuk menjadi solusi bagi orang yang menderita. Bekerjasama dalam lintas iman.
ya bekerjasama dengan LK3, FKUB ya. Nanti dalam permenungan saudara-saudara bisa tanya apa itu LK3, apa itu FKUB ya. Nanti saudara-saudara juga bisa googling ya, apa itu FKUB, apa perannya ya, apa itu LK3, apa perannya ya. Kita sadar ternyata Gereja Katolik bertemu dengan banyak orang yang berkehendak baik. Ya, ini juga menarik ya. Sebuah kegiatan bakti sosial yang dilakukan bersama-sama ya, lintas iman ya. Nanti pemandu bisa memberikan sebuah peneguhan ini, tetapi sebelumnya ya toh, ya, sebelumnya pemandu harus memberikan sebuah kesempatan untuk para peserta ya, untuk memberikan para peserta untuk sharing ya, pengalaman hidup. Beda keyakinan itu cukup menarik ya, bisa berujung untuk saling mengasihi, tetapi juga tidak jarang bisa saling menyiagakan, bertengkar. Itu juga sebuah hal yang tidak dipungkiri, tetapi kita nggak mau untuk sana ya. Kita mau bahwa perbedaan sebuah hal yang harus kita hadapi, perbedaan iman ya, sehingga kita bisa berdialog ya. Mungkin pengalaman waktu kecil diejek ya, saya juga punya pengalaman waktu kecil sebagai orang Katolik di tengah-tengah mayoritas yang tidak Katolik begitu ya, sedang ya pernahlah diejek pasti ya. Misalnya Katolik dipenteng itu dipenteng salib ya. Katolik kalau mati jadi babi ya, atau kayak Katolik kalau makanannya daging anjing ya, daging babi ya. Saya bilang teman-teman ya tergantung sih, ini kuat-kuatan juga sih. Yang kuat ya nggak nangis, bisa menghadapi perbedaan ini ya. Tapi nggak kuat kemudian nangis ya, diajak teman-temannya yang beda keyakinan nangis, lapor pada orang tua, kemudian orang tuanya ngelabrak anaknya. Ya anak-anak sebenarnya saling mengejek ya, ya nggak boleh sebenarnya, tetapi kadang-kadang anak-anak punya kehidupan sendiri. Tetapi ketika orang tua itu mengambil bagian dalam peristiwa anak-anak, kemudian peristiwa menjadi kacau, bahkan bisa membesar ya. Mesti bijak-bijaklah sebagai orang tua menyikapi ini, karena sekali lagi sejak awal mula kita pun sudah lahir dalam perbedaan, salah satunya perbedaan keyakinan. Di dunia ini kalau kita sebut bahwa gereja dunia ini sebagai kapal besar, ya kita penumpang-penumpangnya berbagai macam. Kemudian apakah penumpangnya yang beda keyakinan harus dibuang ke laut? Tidak ya. Apakah yang beda keyakinan harus pergi dari bumi ini? Pergi kemana coba? Ke bulan, ke Mars, ke Pluto, ke Saturnus, ke Merkurius? Ya enggak ya. Bagaimana kita bersama-sama dalam penumpang yang sama, yang namanya bumi yang kita cintai. Yang pasti beda keyakinan itu di tingkat dunia, belum di tingkat Indonesia. Di Indonesia perbedaan keyakinan sudah selesai ya, dimana setiap orang yang berada di Indonesia syaratnya harus beragama ya, sehingga KTP-nya harus jelas agamanya apa, sebagai bentuk bahwa dia bertuhan. Bertuhan itu harus beragama ya. Kamu percaya dengan Tuhan, iya, agamamu apa? Nggak punya agama ya, kemudian susah juga ya. Kamu punya Tuhan,
punya agamamu apa? A, B, C. Agama saya Katolik, ya, dengan jelas agama Katolik. Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya, jelas ya. Gak usah malu. Sejak awal mula kita memang sudah diberi kesempatan untuk hidup bersama dalam perbedaan keyakinan. Ya, gak usah malu. Ya, harus berani ya untuk mengatakan bahwa kita memang beda keyakinan dan kita sudah sepakat untuk hidup bersama. Ya. Tetapi apakah sering terjadi gesekan? Oh, sering terjadi. Yang justru kita renungkan itu, yang cukup menarik itu gesekan tuh, saya nggak tahu ya, nanti kalau saudara-saudara menemukan, justru ketika kita sedang berdoa yang mengaku dirinya sama-sama bertuhan itu, justru dalam doa itu menjadi sebuah persoalan ya. Misalnya doa apa ya? Doa bersama. Bingung atau bersama pakai doa cara apa ya? Karena tidak pungkiri pasti akan memakai doa yang mayoritas yang hadir. Kemudian yang lainnya diajak untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ya, kalau doa bersama, ya itu banyak hal kita temukan di situ, ya kita temukan. Ya, hari Jumat, saudara kita yang Muslim mau doa Jumat, dari Jumat, yang Katolik, ya, yang lain juga harus menghormati bahwa saudara kita harus Jumatan. Jangan waktu Jumatan malah kita ajak karaokean, makan siang tidak ikut Jumatan, kita pun juga ikut bersalah di sana, membuat saudara kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh agamanya. Juga sebaliknya, hari Minggu sebagai orang Katolik juga harus mempunyai kekuatan, ya, bilang Romo saya tidak ini misalnya Romo saya tidak ikut ke gereja, kenapa? Hari Minggu gotong royong. Terus pasti saya akan ngomong begini, ya gotong royongnya setelah dari gereja. Ya. Nanti kalau kamu ikut gotong royong dan tidak ikut ke gereja, ya, kamu pun akan diejek. Orang Katoliknya hari Minggu tidak sembahyang, ya. Mereka senyum-senyum, ya, tapi hatinya mengatakan ini orang Katolik hari Minggu tidak sembahyang. Tetapi kalau hari Minggu kita sembahyang, kemudian kita terlambat dalam gotong royong atau pamit duluan, mereka sangat-sangat menghargai dan menghormati kita ketika kita dengan pamit dengan baik-baik bahwa saya izin dulu untuk pulang dulu, atau maaf saya terlambat gotong royong karena ke gereja di hari Minggu. Itu harus berani, ya, harus berani. Ya, ini sudah dialog untuk beda keyakinan, bukan ya, kita memang di dalam buku panduan ini diajak untuk melihat beda keyakinan. Ketika ada orang menderita, ayo kita bersama-sama tanpa melihat siapa, tanpa mereka agamanya apa, tanpa melihat agama kita apa, yang jelas ada orang menderita, mari kita bantu bersama. Itu semua agama pasti setuju, tidak ada yang melarang, ya, untuk membantu itu, untuk harus agamanya apa, tidak. Seperti halnya banyak restoran-restoran, toko-toko, angkutan umum, naik pesawat. Ketika naik pesawat beli tiket, agamanya apa, enggak ditanya. Mau naik kereta api agamanya apa, tidak ditanya, ya. Mau ke toko minimarket, supermarket, masuk mall, ditanya agamanya apa, tidak, ya. Agamanya ditanya itu ketika mau menikah, cari SIM, cari KTP, mau mati nggak, mau mati nggak ditanya agamanya apa. Masuk rumah sakit ditanya agamanya apa, karena mungkin kalau yang Katolik, kalau di rumah sakit Suara Insan, yang Katolik akan secara rutin akan dikirimi sakramen Maha Kudus, ya. Nah, itu soal pembinaan rohani. Ya.
kita jarang kok ditanya agamanya apa itu ya. Atau ketika kita melakukan kejahatan, nah baru tanya agamamu apa. Tanya. Kemudian baru si A si B agamanya Katolik telah melakukan kejahatan ya. Bisa gitu agamanya muncul. Agamanya muncul. Ya, tapi hidup sehari-hari kita nggak pernah ditanya agamanya apa. Mau belanja di pasar nggak pernah ditanya agamanya apa. Mau membantu orang nggak pernah kamu agamanya apa. Mau dibantu orang nggak pernah ditanya agamanya apa. Tidak, ya, tidak. Sebenarnya kita pun sebenarnya hidup sehari-hari juga telah berdialog dengan banyak orang yang beda keyakinan. Kita tumbuhkan, ya, tumbuhkan bahwa kita memang berbeda. Ayo kita bareng-bareng tumbuh. Ada keadilan, ada damai, ada cinta kasih, tentu saja ada persaudaraan. Nah, di situ ada hal yang mendasari asal di dalamnya ada keadilan, ada perdamaian, ada solidaritas, ada cinta kasih di sana. Ya, itu nilai yang sangat luhur ya. Sangat heran sebenarnya kalau ada orang Katolik yang mengaku hukumnya cinta kasih tetapi saling menyakiti. Bukan saja menyakiti beda suku, beda keyakinan, bahkan bisa saja sesama orang Katolik, bahkan sesama suku pun bisa saling menyakiti. Tidak ada solidaritas, tidak ada damai, nggak ada keadilan, bisa saja sangat terjadi ya. Tapi biarlah ya, sebagai orang Katolik kita bersama-sama, kalau memang di sana kita jatuh dalam ketidakadilan, jatuh ke dalam egois, nggak ada solidaritas, jatuh dalam kemarahan karena tidak ada damai, jatuh karena tidak ada cinta kasih, karena di sana ada kebencian, ada dendam ya. Kita bertobat ya, sehingga masa prapaskah dan kita masa pandemi ini dan saudara-saudara diajak merenungkan beda keyakinan itu, ternyata kita harus banyak bertobat. Orang Katolik, saya dan saudara harus banyak bertobat. Ya. Kalau mau berbuat baik, tidak usah bertanya keyakinannya apa. Ya, itu jelas. Dan kita pun sering mendapatkan pertolongan dari banyak orang yang beda keyakinan. Pasti dipastikan ya. Sekali lagi di awal saya katakan, ketika kita lahir di Indonesia ini, kalau bedanya dokternya, perawatnya itu membantu proses persalinan, mereka pun sudah mengatakan bismillah, sudah berdoa ya. Bahkan mereka pun yang sudah berkeyakinan lain sudah membantu untuk mengawali hidup kita ya. Ini renungan yang cukup mendalam. Nanti gali bagaimana pengalaman anak-anak kita, pengalaman keluarga ya, yang hidup beda keyakinan ya, pernah ditolong, pernah mengalami kebaikan-kebaikan. Ayo temukan kebaikan-kebaikan yang kita terima dari banyak orang yang berbeda keyakinan. Yang lainnya mungkin ya boleh di-sharingkan, tapi jangan dibawa ya. Temukan kebaikan-kebaikan dari saudara-saudara kita yang beda keyakinan ya. Lalu pengalaman-pengalaman bagaimana persahabatan kita dengan yang berbeda keyakinan, ketika kita ke gereja ditungguin, setelah ke gereja selesai baru dia jalan, atau ketika kita jajan bareng, satunya beda sama-sama berkeyakinan, yang Protestan doa tunduk kepala, yang Katolik doa dengan tanda salib, yang saudara kita yang Muslim juga berdoa dengan cara Muslim untuk mengawali makan bersama. Itu sebuah hidup yang berdampingan yang bisa kita sharingkan di sana ya. Kemudian ya, kita akan tumbuh dan saling menghormati dan saling menghargai ya. Sekali lagi
kita tumbuh bersama untuk saling menghormati dan saling ya, menghormati dan menghargai yang tentu dikatakan untuk sharing-sharing. Di sini ada pertanyaan, kegiatan apa yang bisa dibuat untuk membangun dialog dengan sesama yang beda keyakinan. Ya setidaknya ya, kalau ada saudara kita yang tidak keyakinan mereka atas saruan kah atau apa, ya kita hadir sebagai tetangga. Ya mau bangun rumah ibadat, kalau memang ada gotong royong, kalau saudara kita mau bangun masjid, kita diharap untuk hadir untuk datang, ya datanglah, ya datang. Tidak akan mengurangi apapun, ya. Ya, lalu apa yang harus dilakukan? Tidak mudah, memang berhidup dengan saudara-saudara yang berbeda keyakinan, tetapi toh setiap hari 24 jam kita hidup di Indonesia itu pasti kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang beda keyakinan. Coba lihat tetangga kita, kiri kita siapa, kanan kita siapa, depan kita siapa, siapa atasan kita, siapa bawahan kita, siapa teman-teman kita, siapa warung langganan kita, ya semuanya orang-orang yang beda keyakinan, ya, dan mereka tidak pernah mempermasalahkan keyakinan kita dalam hidup bersama, ya. Pupuk kebersamaan ini terlebih akan terasa ketika ada sebuah penderitaan, kita dipanggil untuk bersama-sama membantu, ya, untuk gereja Katolik di Paroki Santo Yusuf sangat terasa ketika terjadi kebakaran tahun lalu tanggal 30 Oktober. Umat pun dengan sukacita mengumpulkan dana Rp2 untuk bersolidaritas, mengunjungi mereka, menyapa mereka, membantu meringankan, walaupun tidak bisa banyak, tapi setidaknya walaupun tak ada satupun mereka yang Katolik yang mengalami musibah, tapi kita tetap membantu dan berdialog dengan saudara-saudara kita yang mengalami musibah, ya. Dan tentu sebuah kesadaran kita tidak sendirian dalam berbuat baik, ya. Banyak hal, ya, banyak hal. Yang kalau soal doa bersama di rumah ibadat nggak mungkin bersama ya, masing-masing pribadi, tetapi ketika ada hal-hal yang di luar dari hidup peribadatan, kita sangat memungkinkan untuk bekerja sama. Nah, itu nanti di dalam bacaan kitab suci Injil Lukas 9:49-50 mengatakan para murid protes, Tuhan, itu loh ada orang yang menyembuhkan orang sakit, yang mengusir setan atas namamu, padahal dia itu bukan muridmu loh. Wah, coba. Gitu. Terus katakan, ya biarlah, nggak mungkin orang yang nggak mungkin ada orang yang berbicara atas namaku sekaligus dia menghujat namaku, nggak mungkin dia bilang. Nggak mungkin pada saat yang sama orang memuliakan namaku, tetapi sekaligus dia menghujat namaku. Ya, biar saja. Ya. Ini cukup menarik. Ya. Ada banyak orang baik di sekitar kita, dimana kita pun juga bisa belajar. Kita pun juga tidak boleh berpuas diri. Kita dipacu untuk lebih baik lagi dalam berbuat baik. Ya, sekali lagi kita akan mudah bagaimana kita dipacu untuk berbuat lebih baik lagi dalam berbuat baik. Ya, namanya baik plus ya. Passwordnya gampang. Ketika kita hidup
bersama orang lain, berkeyakinan lain, kita berjuang agar kita berjuang untuk berbuat lebih baik lagi dalam berbuat baik. Coba saya ulangi lagi, bagaimana kita bisa berbuat baik lagi dalam berbuat baik. Demikian umat yang saya cintai untuk pembekalan pendalaman iman yang ketiga Prapaskah 2021 dengan tema berdialog dengan saudara-saudara kita yang berkeyakinan. Nanti sekali lagi masing-masing menyiapkan doa permohonan secara spontan, ya. Kita ungkapkan doa permohonan secara spontan. Tapi kalau nggak bisa secara spontan, sebelum mengajak pendalaman iman sudah ditulis, ya, masing-masing anak atau masing-masing peserta, ya. Kalau tidak bisa spontan itu, lalu dikatakan di bawah bagian akhir, ya, diminta untuk mengajak untuk berbagai aksi konkret, berusaha mengenal dan membangun dialog serta persaudaraan orang-orang yang tinggal sekitar kita, ya. Kenali saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, dan aksi konkretnya bentuknya seperti apa ketika kita mau bekerja sama berdialog dengan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Jangan pernah menutup dialog dengan saudara-saudara kita. Sejak awal mula kita sudah bersepakat untuk hidup bersama di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Salah satunya beda keyakinan, dan kita dipanggil untuk senantiasa membangun dunia ini dengan lebih baik. Salah satunya dengan berdialog, ya, berdialog. Jangan terbatasi karena beda keyakinan kemudian kita tidak mau berdialog. Oke, begitu umatku yang saya kasihi. Mudah-mudahan umat semua dapat melakukan pendalaman iman di rumah, yang sedang sendirian, yang sedang di perantauan. Saudara pun juga bisa berdoa, merenungkan sendiri sebuah peristiwa hidup kita bersama, di mana kita berbeda keyakinan dan kita hidup bersama di negeri yang kita cintai ini, teristimewa di Indonesia, terkhusus lagi berada di Kalimantan Selatan lagi, dan terkhusus teristimewa lagi berada di Paroki Santo Yusuf Kota Baru. Tuhan memberkati.